Selamat pagi Miss Yunis dan teman-teman. Di sini saya Andreas Stefano Aditya Dartono, NIM 29/2020-003 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Rawa Pening menjadi ladang rezeki masyarakat sekitar. Bagian pertama, Rawa Pening sebagian besar masyarakat sekitar bekerja sebagai nelayan. Maksudnya di sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitaran Rawa Pening bekerja sebagai nelayan atau mencari ikan. Hal tersebut dapat saya katakan karena tercermin dalam kehidupan kesehariannya, seperti mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Dari data yang saya terima dari narasumber, dari 43.460.000 jiwa, sebagian besarnya bekerja sebagai nelayan. Mereka biasanya menuju ke rawa untuk mencari ikan, berangkatnya dari pagi, pulangnya petang, atau sebaliknya berangkat petang malah pulangnya pagi. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan hasil tangkapan ikan. Masyarakat masih merupakan nelayan tradisional, benar, karena di sekitaran masyarakat Rawapening mereka masih merupakan nelayan tradisional karena alat-alat yang digunakannya masih sangat sederhana, seperti mulai dari mereka ke rawa menggunakan perahu, yang perahu hanya didayung, mereka ada yang menggunakan jala. Kalau yang lebih spesial itu menggunakan beranjang, yang mempunyai beranjang menggunakan beranjang untuk lebih banyaklah dapat ikannya. Latar belakang masyarakat sekitar memilih nelayan sebagai profesi. Ada beberapa latar belakangnya, tidak hanya satu. Yang pertama, karena akses dan kemudahannya untuk mendapatkan ikan ya secara ekonomi dibilang gratis karena kita hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di rawa. Kita hanya perlu mempersiapkan alat-alat. Alat-alat yang dipersiapkan pun cukup mudah. Ya, kita hanya cukup mempunyai perahu, kalau tidak bisa di sana ada penyewaan perahu, memiliki jala, pancing, dan lain-lainnya. Meneruskan profesi orang tua juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam profesi masyarakat sekitar. Biasanya yang bapaknya nelayan, mereka meneruskan usaha keluarga, atau yang mempunyai beranjang, mereka meneruskan usahanya. Faktor pendidikan juga cukup berpengaruh di bagian latar belakang masyarakat sekitar ini untuk memilih profesi nelayan sebagai pencariannya. Berkat nelayan tradisional, sumber daya alam dapat diolah dengan baik. Ya, memang benar. Karena berkat nelayan, sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan baik, seperti ikan-ikan dapat ditangkap dan diolah dengan baik. Juga untuk memudahkan masyarakat yang lain dalam memenuhi kebutuhannya, seperti jika kita ingin mencari ikan, kita tidak perlu untuk mencari ikannya sendiri, kita cukup ke pasar, menerima ikan yang mentah, lalu kita olah sendiri di rumah bisa, ataupun membeli yang matang juga ada di pasar. Jadi untuk memudahkan masyarakat sekitar yang lainnya. Hal tersebut juga menjaga kelestarian ekosistem supaya ekosistem tidak terputus. Maka ikan yang sudah besar diambil dan ditangkap untuk membiarkan ikan yang kecil tumbuh dan beregenerasi. Ya, dapat saya simpulkan, di balik keindahan Rapening memang banyak memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya masyarakat sekitar, tapi juga masyarakat yang lainnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan dari hal itu sudah pastinya kita diminta dan diharapkan untuk dapat merawat dan melestarikan kelestarian ekosistem yang hidup di dalamnya. Agar ya bukan hanya kita yang dapat menikmati dan merasakan manfaat dari Rawapening, namun kelak anak dan cucu kita juga dapat merasakan dan menikmatinya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.